Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ika Septi Anggraini selaku dosen pembimbing Sistem Informasi Akuntansi. Yang saya cintai teman-teman semuanya D3 Akuntansi semester 3 ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita semua telah diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembuatan model data dan desain database. Kelompok terdiri dari 3 anggota, yaitu 1. Marlina Dwi Hartanti 2624010005, 2. Nur Fitria Ningsih 2624010009, 3. Wilis Kusumo 2624010007. Perancangan dan implementasi sistem database. 6 langkah dasar dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem database. 1. Identifikasi kebutuhan informasi para pemakai. 2. Tahap pertama terdiri dari perencanaan awal untuk mempertahankan kebutuhan dan kelayakan pengembangan sistem baru. 3. Pengembangan berbagai skema berbeda untuk sistem yang baru pada tingkat konseptual eksternal dan internal. 4. Penerjemahan skema tingkat internal ke struktur database sesungguhnya yang akan diimplementasikan ke dalam sistem yang baru tersebut. 5. Mentransfer semua data dari sistem sebelumnya ke database si A yang baru. 6. Penggunaan dan pemeliharaan sistem yang baru. Model data REA. Pembuatan model data adalah proses mendefinisikan database sehingga setiap mewakili semua aspek organisasi termasuk interaksinya dengan lingkungan eksternal. Model data REA atau sumber daya data kegiatan adalah alat pemodelan konseptual yang berfokus pada semantik bisnis yang mendasari aktivitas rantai nilai organisasi. Proses pembuatan desain data. Tahap perencanaan akuntan menyediakan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan proyek yang diajukan dan terlibat dalam membuat keputusan mengenai hal tersebut. Tahap analisis persyaratan dan tahap desain. Akuntan berpartisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi pemakai, mengembangkan skema logis, mendesain kamus data, serta menentukan pengendalian. Tahap pengkodean. Akuntan dengan keahlian SIA-nya melakukan pengkodean. Tahap implementasi. Akuntan membantu menguji keakuratan database yang baru dan program aplikasi yang digunakan. Tahap operasional dan pemeliharaan. Akuntan menggunakan sistem database untuk memproses transaksi dan membantu mengelolanya. Pembuatan model data, perencanaan, analisis data, desain, pengkodean, implementasi, operasional, dan pemeliharaan. Jenis-jenis entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang informasinya ingin dikumpulkan dan disimpan oleh organisasi. Resource atau sumber daya. Hal-hal yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi, contoh kas, persediaan, peralatan. Event atau kegiatan. Berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan yang informasinya ingin dikumpulkan perusahaan
untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Contoh kegiatan penjualan, kegiatan penerimaan kas. Agen atau pelaku, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang informasinya ingin didapatkan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Contoh pegawai, pelanggan. 4. Langkah membangun diagram REA. Identifikasi kegiatan pertukaran ekonomi. Identifikasi kegiatan pertukaran ekonomi yang diwakili hubungan dualitasi dasar memberi untuk menerima dalam siklus tersebut. Pertukaran ekonomi dasar dalam siklus pendapatan melibatkan penjualan barang dagangan atau pelayanan serta serangkaian penerimaan kas sebagai pembayaran dalam penjualan tersebut. 2. Identifikasi sumber daya dan pelaku. Kegiatan penjualan dapat diterjemahkan menjadi pemberian persediaan kepada pelanggan. Kegiatan penerimaan kas dapat diterjemahkan sebagai menerima kas dari pelanggan. Setelah menentukan sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Paling tidak, selalu terdapat satu pelaku internal, yaitu pegawai, dan di sebagian besar kondisi seorang pelaku eksternal, yaitu pelanggan atau pemasak, yang terlibat dalam setiap kegiatan. 3. Masukkan kegiatan komitmen. Langkah ketiga dalam menggambarkan diagram REA adalah menganalisis kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut dapat dipecah menjadi sebuah kombinasi dari satu atau lebih kegiatan komitmen dan pertukaran. Contohnya, seperti kegiatan penjualan dapat dipergunakan untuk mewakili baik penjualan dengan pengiriman maupun yang terjadi di toko. Economic Exchange Event. 4. Menetapkan kardinalitas hubungan. Kardinalitas menunjukkan bagaimana perumpamaan dalam satu entitas dapat dihubungkan ke perumpamaan tertentu dalam entitas lainnya. Kardinalitas sering diungkapkan sebagai pasangan nomor di setiap entitas. Nomor pertama adalah kardinalitas minimum dan nomor kedua adalah kardinalitas maksimum. Selanjutnya adalah kardinalitas minimum. Kardinalitas minimum adalah jumlah tersedikit suatu instan dari suatu tipe entitas yang dapat dikaitkan dengan setiap instan pada tipe entitas lain. Jumlah minimum bisa 0 ataupun 1. Sedangkan kardinalitas maksimum adalah jumlah terbanyak dari instan suatu tipe entitas yang dapat dikaitkan dengan setiap instan dari tipe entitas lain. Jumlah nilainya bisa berupa 1 atau banyak. Selanjutnya adalah mengimplementasikan diagram REA dalam database relasional. Ada 3 tahap untuk mengimplementasikan diagram REA dalam database relasional, yaitu tahap pertama, membuat sebuah tabel untuk setiap entitas berbeda dan setiap hubungan banyak ke banyak. Tahap kedua adalah memberikan atribut ke tabel yang tepat. Tahap ketiga, menggunakan kunci luar untuk mengimplementasikan hubungan satu ke satu dan hubungan satu ke banyak. Implementasi hubungan satu ke satu. Di dalam database relasional, hubungan satu ke satu antara entitas dapat diimplementasikan dengan memasukkan kunci utama suatu entitas sebagai kunci luar dalam tabel yang mewakili entitas satunya. Tidak ada contohnya hubungan satu ke satu dalam diagram contoh. Kemudian, implementasi hubungan satu ke banyak.
Dalam database relasional, hubungan satu ke banyak dapat diimplementasikan juga dalam relasi ke database dengan menggunakan kunci luar. Kunci utama dari entitas dengan kardinal maksimum n menjadi kunci luar dalam entitas dengan kardinal maksimum 1. Contoh, nomor pegawai dan nomor pemasok adalah kunci luar dalam kegiatan pembelian dan kegiatan pengeluaran kas. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita pada penghujung presentasi. Semoga presentasi kelompok 4 pada pagi hari ini bisa menambah ilmu kita, wawasan kita. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.